Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nurisma Siti Yuniar, NIM K2318052, Wulandari Palupi, NIM K2318069, dan Yunita Setiawati, NIM K2318070. Pada kali ini, kita akan mempresentasikan mengenai rapat keadaan sistem kuantum. Dalam rapat keadaan sistem kuantum, terdapat yang pertama ada ketidakpastian Heisenberg, yang kedua ada koordinat spasial satu dimensi, yang ketiga ada koordinat spasial dua dimensi, dan yang keempat adalah koordinat spasial tiga dimensi. Untuk yang pertama, ketidakpastian Heisenberg. Salah satu prinsip dasar mekanika kuantum itu adalah ketidakpastian Heisenberg dan dinyatakan sebagai delta P, delta X lebih dari atau sama dengan H. Kemudian, prinsip tersebut menyatakan perkalian antara ketidakpastian momentum dengan posisi yang dimana hal itu tidak boleh lebih kecil dari konstanta Planck. Implikasinya adalah kita tidak mungkin mendefinisikan keadaan kuantum jika keadaan tersebut memuat ukuran momentum dan ukuran posisi setinggi perkaliannya di mana kurang dari H. Kemudian, nilai terkecil dari perkalian delta P dan delta X bisa mendefinisikan sebuah keadaan di mana keadaan tersebut adalah H. Lalu kita dapat menentukan jumlah keadaan kuantum dalam ruang fase dengan volume tertentu. Kemudian pada koordinat spasial satu dimensi, posisi partikel dalam assembly tersebut dinyatakan dengan koordinat X. Momentum partikel itu memiliki satu komponen yaitu rho X. Elemen terkecil ruang fasa yang memiliki sebuah partikel dalam assembly adalah delta tau P sama dengan integral dx dikali dxp atau sama dengan L dpx. Dalam satu dimensi, ukuran minimum ruang fasa yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah delta tau min sama dengan delta x dikali delta px sama dengan atau mendekati tak hingga. Sehingga jumlah keadaan dalam elemen ruang fase delta tau P adalah diferensial N sama dengan delta tau P per delta tau minimal atau sama dengan L per H dikali dpx. Kemudian untuk jumlah keadaan persatuan volume menjadi G dikali PX dikali dpx sama dengan diferensial N per L atau sama dengan per H dikali dpx. Kemudian, kerapatan keadaan juga dapat diungkapkan dalam variabel energi partikel dengan menggunakan hubungan E sama dengan PX kuadrat per 2M. Dengan hubungan tersebut dapat kita peroleh di mana PX sama dengan akar 2M dikali dengan akar E. Dan diperoleh dpx sama dengan akar 2M dikali setengah DE per akar E atau sama dengan akar M per 2 dikali DE per akar E. Dari persamaan yang kita peroleh, substitusikan persamaan 7.5 ke 7.4 di slide sebelumnya, kemudian diperoleh ungkapan kerapatan keadaan persatuan volume, yaitu G dikali E dikali DE sama dengan per H dikali akar M per 2
dikali E pangkat minus setengah DE. Nah, kemudian berangkat dari persamaan de Broglie di mana Px sama dengan H per lambda, lalu kita diferensialkan sehingga diperoleh dpx sama dengan minus H d lambda per lambda kuadrat. Jika dpx disubstitusikan ke dalam persamaan 7,5 dan kita hilangkan tanda negatifnya, maka dapat kita peroleh G dikali G lambda lambda maaf G lambda dikali D lambda sama dengan 1/H dikali H per lambda kuadrat D lambda sama dengan 1/lambda kuadrat D lambda. Itu adalah persamaan yang kita peroleh dalam koordinat spasial satu dimensi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yunita. Selanjutnya ada koordinat spasial dua dimensi. Pada asembli dalam kotak dua dimensi dengan ukuran panjang searah sumbu X dan sumbu Y, masing-masing Lx dan Ly, posisi partikelnya dinyatakan oleh koordinat X dan Y saja. Akibatnya, momentum partikel hanya memiliki dua komponen, yaitu Px dan Py. Elemen ruang fasa yang dibatasi koordinat X sampai X plus dx, Y sampai Y plus dy, momentum Px sampai Px plus dpx, dan Py sampai Py plus dpy adalah d tau sama dengan dx dy, dpx, dpy. Kemudian, volume ruang fasa untuk semua posisi yang mungkin diperoleh dengan mengintegralkan d tau pada semua variabel spasial, yaitu d tau p sama dengan double integral dx dikali dy dikali dpx dikali dpy adalah lx, ly, dpx, kemudian dikali dpy. Selanjutnya, untuk ukuran minimum ruang fasa yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah delta tau minimal sama dengan delta x dikali delta px dikali delta y dikali delta py sama dengan mendekati H dikali H, yaitu H kuadrat. Dengan demikian, jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa delta tau P adalah diferensial N sama dengan delta tau P dibagi delta tau minimal, yaitu Lx dikali Ly dibagi H kuadrat, kemudian dikali dpx dikali dpy, dan menghasilkan persamaan 3,2. Persamaan tersebut menyatakan jumlah keadaan dalam elemen momentum yang berada pada Px sampai Px plus dpx dan antara Py sampai Py plus dpy. Jadi, ruang momentum berbentuk persegi panjang dengan sisi-sisi dpx dan dpy. Untuk cara lain, dapat digunakan dengan membuat elemen ruang momentum yang dibatasi oleh momentum total antara P sampai P plus dp, di mana momentum total memenuhi P sama dengan Px kuadrat ditambah Py kuadrat dan menghasilkan persamaan 3,3. Elemen ruang momentum tersebut akan berupa sebuah cincin dengan jari-jari P dan ketebalan dp seperti pada gambar di samping. Dari gambar tersebut, kelilingnya adalah
Kp sama dengan 2pi P, sedangkan tebalnya adalah dP. Dengan demikian, luas dari gambar tersebut adalah DSP sama dengan KP dP, yaitu 2pi P dikali dP. Dengan mengganti dpx, dpy pada persamaan 3.2 dengan dsp pada persamaan 3.4 yang sebelumnya, diperoleh diferensial n sama dengan lx, ly dibagi h kuadrat dan dikali 2pi p dikali dp dan menghasilkan persamaan 3.5. Kerapatan keadaan persatuan volume 2 dimensi luas adalah GPdP sama dengan dN per Lx Ly, yaitu 1 per H kuadrat dikali 2pi P dP dan menghasilkan persamaan 3.6. Kerapatan keadaan dapat dinyatakan dalam variabel energi dengan menggunakan persamaan energi yaitu epsilon sama dengan P kuadrat per 2M. Sehingga P sama dengan akar 2M dikali akar epsilon. Kemudian ada dP sama dengan akar 2M dikali 1 per 2 dikali d epsilon dibagi akar epsilon sama dengan akar M per 2 dikali epsilon pangkat min setengah d epsilon. Dari persamaan yang dihasilkan disubstitusikan ke dalam persamaan 3.6 dan diperoleh kerapatan keadaan sebagai berikut. G epsilon dE sama dengan 1 per H kuadrat 2pi dikali akar 2M dikali akar epsilon, kemudian dikali akar M per 2 dikali epsilon pangkat min setengah D epsilon menghasilkan 1 per H kuadrat 2pi M D epsilon. Dari sebelumnya, jumlah keadaan tersebut dapat diungkapkan dalam variabel panjang gelombang dengan menggunakan persamaan de Broglie, yaitu P sama dengan H per lambda. Dari persamaan itu, kita dapat dP sama dengan negatif H d lambda dibagi lambda pangkat 2 dan disubstitusikan P dan dP ke dalam persamaan sebelumnya dengan menghilangkan tanda negatif. Maka G lambda D lambda sama dengan 1 per H kuadrat dikali 2pi dikali H per lambda dikali H D lambda per lambda pangkat 2 dan dihasilkan 2pi per lambda pangkat 3 D lambda dan menghasilkan persamaan 3.9 yang disebut dengan koordinat spasial 2 dimensi. Selanjutnya, untuk koordinat spasial 3 dimensi akan dijelaskan oleh Mbak Ulan. Koordinat spasial 3 dimensi. Kita berlanjut ke assembly dalam kotak 3 dimensi dengan ukuran panjang sisi searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, masing-masing Lx, Ly, dan Lz. Posisi partikel dalam assembly tersebut dinyatakan oleh koordinat X, Y, dan Z. Dengan demikian, momentum partikel terdiri dari 3 komponen, yaitu Px, Py, dan Pz. Elemen kecil ruang fasa di dalam assembly tersebut adalah d tau sama dengan
dx, dy, dz dikali do px, do py, do pz. Lalu volume ruang fasa untuk semua posisi yang mungkin adalah tau P triple integral dari dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz sama dengan lx, ly, lz, dpx, dpy, dpz persamaan 7.17. Lalu dalam ruang 3 dimensi, ukuran minimum ruang fasa yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Hesper adalah d tau min, delta tau min, delta x, delta p x, delta y, delta py, delta z, delta pz sama dengan mendekati h kali h kali h atau h pangkat 3. Akibatnya jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa delta tau p adalah dn sama dengan delta tau p per delta tau min sama dengan lx, ly, lz per h pangkat 3 dikalikan dpx, dpy, dpz yang merupakan persamaan 7.18. Selanjutnya, persamaan 7.18 menyatakan jumlah keadaan dalam elemen momentum yang berada antara px sampai px plus dpx, antara py sampai py plus dpy, dan antara pz sampai pz plus dpz. Jadi ruang momentum berbentuk balok dengan ukuran dpx, dpy, dan dpz. Cara lain adalah membuat elemen ruang momentum yang dibatasi oleh momentum total antara P sampai P plus dp, di mana momentum total memenuhi persamaan 7.9 yaitu P kuadrat sama dengan Px kuadrat ditambah Py kuadrat ditambah Pz kuadrat. Selanjutnya, elemen ruang momentum tersebut akan berupa sebuah kulit bola dengan jari-jari P dan ketebalannya itu dp, ditunjukkan pada gambar 7.2. Selanjutnya, luas kulit bola tersebut adalah SP 4P kuadrat dan ketebalannya adalah dp. Volume kulit bola menjadi dvp sama dengan SP dp sama dengan 4pi p kuadrat dp persamaan 7.20 dengan mengganti dpx, dpy, dpz pada persamaan 7.18 sebelumnya dengan dvp persamaan 7.20 diperoleh ungkapan lain jumlah keadaan yaitu diferensial n atau dn sama dengan lx, ly, lz per h pangkat 3 4pi p kuadrat dp persamaan 7.21. Selanjutnya, kerapatan keadaan persatuan volume atau GP dp sama dengan diferensial n atau dn per rx, ly, lz sama dengan 1 per h pangkat 3 4pi p kuadrat dp persamaan 7.22. Kembali kita ingin menyatakan kerapatan keadaan dalam variabel energi. Maka kita gunakan persamaan energi epsilon sama dengan P kuadrat per 2M. Sehingga P sama dengan akar 2M dikali akar epsilon
dan dp sama dengan akar 2M, kita turunkan menjadi akar 2M dikali setengah 2 kali 2 d epsilon per akar epsilon sama dengan akar M per 2 dikali E pangkat setengah dE epsilon. Selanjutnya, substitusikan persamaan 7.23A dan B yang sebelumnya ke dalam persamaan 7.22 sehingga diperoleh kerapatan keadaan G epsilon D epsilon sama dengan 1 per H pangkat 3 4pi dikalikan akar 2M dikali akar epsilon kuadrat dikalikan akar M per 2 dikali epsilon pangkat min setengah D epsilon sama dengan 1 per H per 3 1 per H pangkat 3 4pi dikali 2M M 2 akar 2 M akar 2 M pangkat 3 per 2 epsilon pangkat setengah D epsilon atau persamaan 7.24. Di sini akan menyatakan kerapatan keadaan tersebut dalam variabel panjang gelombang dengan menggunakan persamaan de Broglie P sama dengan H per lambda. Dari persamaan ini didapatkan dP sama dengan min HD lambda per lambda kuadrat. Lalu disubstitusikan P dan dP de Broglie ke dalam persamaan 7.22. Serta hilangkan tanda negatifnya, maka akan diperoleh G lambda sama dengan 1 per H pangkat 2 per lambda kuadrat dikalikan H D lambda per lambda kuadrat. Diperoleh 4pi per lambda pangkat 4 D lambda atau persamaan 7.25 yang menjadi koordinat spasial 3 dimensi. Sumber yang kami gunakan yaitu bukunya Pak Abdullah Mika Judin yang berjudul Pengantar Fisika Statistik untuk Mahasiswa, penerbitnya ITB Bandung, dari Bandung. Sekian dari kami. Terima kasih. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.